Bukan karena FOMO, konsep keberlanjutan sekarang makin gencar dilakukan. Pola hidup masyarakat kian beralih. Dulu naik kendaraan pribadi, sekarang pakai transportasi publik. Dulu boros energi, sekarang bijak air dan listrik. Kalau dulu sering food waste, sekarang makan secukupnya. Minim penggunaan plastik, bahkan produk ramah lingkungan juga mulai dilakukan. Gak cuma pola pikir masyarakat yang berubah, tapi sektor bisnis juga mulai menerapkan konsep sustainability dengan berfokus pada ESG. Hai Sobat, selamat datang kembali di YouTube Adi. Sebelum lanjut ngomongin isu lingkungan dan dengerin cerita Adi seputar ESG, klik tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info seru lainnya. Sobat Adi pernah lihat perusahaan yang menggunakan energi berkelanjutan dalam pengelolaan usahanya? Perusahaan yang berfokus pada pengelolaan limbah polusi, konservasi alam, serta perilaku terhadap flora fauna? Atau perusahaan yang mempertimbangkan hubungan dan reputasinya terhadap organisasi, pemasok, atau stakeholder terkait? Atau perusahaan yang memiliki proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan pada bagian internalnya? Itu namanya ESG. ESG merupakan prinsip atau standar suatu perusahaan dalam mengelola bisnis yang berkelanjutan. ESG diterapkan sesuai dengan 3 kriteria yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan yang menerapkan ESG wajib mengimplementasikan prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Dalam Forum Ekonomi Dunia, Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu agenda Indonesia ke depannya adalah mewujudkan environmental, social, governance yang disingkat ESG. Nah, sebagai BUMN karya yang selalu dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Adi berkomitmen untuk memperkuat ESG di tahun 2024. Bukannya untung, malah buntung nggak sih? Nah, ini nih yang Sobat Adi perlu tahu. PwC Indonesia mengungkapkan 9 dari 10 aset manajer yang disurvei meyakini bahwa mengintegrasikan ESG ke dalam strategi investasinya akan meningkatkan imbal hasil secara keseluruhan. Bahkan sebanyak 60% investor institusi melaporkan investasi ESG telah menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan investasi non-ESG yang setara. Dengan kata lain, potensi perkembangan perusahaan yang menerapkan ESG semakin menjanjikan, seiring dengan tuntutan akan keberlanjutan dari sisi lingkungan dan sosial. Makanya, Adi berusaha proaktif menerapkan ESG dengan penguatan roadmap ESG dan pembentukan komite ESG. Roadmap ESG ini bertujuan untuk meningkatkan risk rating ESG dan berkontribusi dalam pengurangan emisi. Sobat Adi, keseriusan Adi dalam menerapkan ESG telah dibuktikan melalui produk-produk investasi Adi berbasis lingkungan yang berkelanjutan, yang telah memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan. Di antaranya, fasilitas pengolahan limbah terpadu di Medan, SPAM Dumai, dan SPAM Karian Serpong Timur. Selain investasi, penerapan ESG juga menghadirkan potensi terhadap proyek-proyek berbasis lingkungan. Beberapa proyek ini menambah portofolio Adi dalam mengeksplorasi proyek yang berkelanjutan. Di antaranya, RDF Bantar Gebang, PLTMG di Sumbawa dan Tobelo, pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem pengelolaan air limbah domestik di Palembang, TPST Denpasar, SPAM Bidang, kawasan pembibitan mangrove di Bali berkaitan dengan G20. Yang terbaru adalah kepercayaan Kementerian PUPR kepada Adi untuk mengelola estate manajemen pada lingkungan proyek konstruksi di IKN. Fokus ESG dapat penghargaan, masa sih? Bukan Adi namanya kalau nggak totalitas. Nama Adi sebagai perusahaan yang berfokus pada ESG bukan semata-mata sebagai self-claim nih Sobat. Tapi terbukti dengan berbagai penghargaan yang Adi raih sepanjang tahun 2023.
Komitmen Adi dalam menerapkan ESG juga semakin diakui di kancah internasional loh sobat, berkat program unggulan Insan Adi dalam inisiasi keberlanjutan lingkungan untuk program ekonomi sirkuler We Are Green yang telah diterapkan pada proyek gedung Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Yang dirumuskan dan dipaparkan dalam ajang The Fourth International Conference on Advancing Knowledge from Multidisciplinary Perspective in Engineering and Technology di Manila, Filipina. Kegiatan ini dihadiri oleh para pegiat engineering dan teknologi dari berbagai negara untuk menampilkan program unggulan yang mereka miliki. Adi menampilkan inisiasi yang berfokus pada konservasi air, efisiensi energi, pengelolaan limbah, hingga penanaman pohon. Hijaukan bumi, birukan langit. Nah Sobat Adi, itu dia kisah Adi dalam menerapkan ESG di perusahaan. Sejalan dengan transisi hijau Indonesia, Adi masih terus berupaya untuk berinovasi dan menerapkan konsep sustainability, khususnya green construction, smart construction, dan lean construction. Upaya ini dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga kinerja Adi. Sobat Adi, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Kira-kira besok kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa klik suka, komen, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa lagi Sobat!